Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila Sari dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Azlim. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai manajemen risiko untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tata kelola perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Saraswati, SPD, MS. Oke, materi pertama adalah risiko. Jadi risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa negatif atau kerugian yang tidak diinginkan. Ini melibatkan ketidakpastian dan potensi konsekuensi yang tidak menguntungkan. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai bahaya yang dapat terjadi akibat proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam dunia bisnis, risiko dapat berasal dari berbagai sumber seperti operasional, finansial, hukum, hingga reputasi. Tanpa pengolahan yang baik, risiko-risiko ini bisa berubah menjadi masalah besar yang mengancam keberlangsungan bisnis. Namun dengan manajemen risiko yang tepat, jadi bisa memitigasi dampak negatif dan bahkan mengubah beberapa risiko menjadi peluang. Perlu kalian tahu, risiko sendiri terbagi menjadi beberapa jenis dan lengkap dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada pure risk atau risiko murni. Risiko murni ini bersifat pasti, artinya saat risiko terjadi maka kamu akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya, jika risiko murni tidak terjadi maka kamu akan memperoleh keuntungan. Misalnya itu ada di kebakaran, banjir, perampokan, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kecelakaan, dan lain-lain. Jika tidak terjadi, kamu tentu bisa tinggal dengan nyaman, bukan? Selanjutnya itu ada speculative risk atau resiko spekulatif. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi jika kamu mengalami resiko spekulatif ini, yakni keuntungan, kerugian, atau mungkin break even. Adapun yang dimaksud dengan break even adalah titik impas. Ini kondisi di mana tidak terjadi keuntungan maupun kerugian, jadi biasa saja. Contohnya itu paling nyata dari risiko spekulatif ialah undian berhadiah, bursa efek, risiko kurs, atau lain-lain. Yang ketiga itu ada particular risk atau risiko khusus. Risiko khusus bersumber dari kegiatan individu, sebagai dampaknya masih bisa diperkirakan atau diantisipasi di awal karena bersifat lokal. Misalnya itu ledakan turbin, kecelakaan kapal, atau memungkinkan ketabrakan. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Contoh, untuk risiko tabrakan, kamu bisa mengikuti asuransi untuk memberikan jaminan atau proteksi baik terhadap kendaraan maupun diri sendiri. Yang keempat itu ada fundamental risk atau resiko fundamental. Resiko fundamental di sini berasal dari lingkungan sekitar atau alam yang bisa menimbulkan dampak cukup besar karena manusia tidak mampu mengendalikannya. Misalnya itu ada gempa bumi, longsor, tsunami, angin topan, dan lain-lain. Jika peristiwa tersebut melanda wilayah yang luas, maka risiko fundamental akan semakin besar. Lalu ada implementasi risiko. Implementasi risiko adalah proses penerapan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, memantau, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Risiko bisa berasal dari berbagai faktor seperti keuangan, operasional, hukum, lingkungan, dan teknologi. Langkah-langkah implementasi risiko diantaranya itu ada yang pertama, identifikasi risiko pastinya, yang dimana menentukan potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Yang kedua itu ada analisis risiko, menilai seberapa besar kemungkinan risiko terjadi dan seberapa besar dampaknya. Yang ketiga itu ada evaluasi dan prioritasi risiko, yang dimana menyusun peningkatan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Yang keempat itu ada perencanaan tindakan mitigasi, yang dimana mengembangkan strategi untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Misalnya itu menghindari, mengurangi, mentransfer, atau bisa menerima risiko. Yang kelima ada pelaksanaan tindakan mitigasi, yang dimana melaksanakan strategi yang telah direncanakan untuk mengelola risiko. Yang keenam itu ada pemantauan dan review, menguasai risiko secara berkelanjutan dan memperbaharui strategi jika diperlukan.
Lalu ada implementasi resiko. Implementasi resiko adalah proses penerapan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, memantau, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Risiko bisa berasal dari berbagai faktor seperti keuangan, operasional, hukum, lingkungan, dan teknologi. Langkah-langkah implementasi resiko diantaranya itu ada yang pertama, identifikasi resiko pastinya, yang dimana menentukan potensi resiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Yang kedua itu ada analisis resiko, menilai seberapa besar kemungkinan resiko terjadi dan seberapa besar dampaknya. Yang ketiga itu ada evaluasi dan prioritasi resiko, yang dimana menyusun peningkatan resiko berdasarkan tingkat keparahan dan menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Yang keempat itu ada perencanaan tindakan mitigasi, yang dimana mengembangkan strategi untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Misalnya itu menghindari, mengurangi, mentransfer, atau bisa menerima risiko. Yang kelima ada pelaksanaan tindakan mitigasi, yang dimana melaksanakan strategi yang telah direncanakan untuk mengelola risiko. Yang keenam itu ada pemantauan dan review, menguasai risiko secara berkelanjutan dan memperbaharui strategi jika diperlukan. Lalu ada penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko berperan penting dalam berbagai aspek organisasi dengan tujuan utama meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan peluang. Peran utama risiko di sini ada yang pertama, perlindungan aset dan sumber daya, yang dimana mengurangi kemungkinan kerugian finansial atau kerugian pada saat pada aset perusahaan. Yang kedua ada mendukung pengambilan keputusan, memberikan informasi risiko yang relevan untuk mendukung keputusan strategis yang lebih tepat. Yang ketiga itu ada menjaga kepatuhan regulasi, yang dimana membantu organisasi memenuhi kewajiban hukum dan regulasi yang berlaku. Keempat itu ada meningkatkan efisiensi operasional, yang dimana dengan mengidentifikasi potensi gangguan operasional, manajemen risiko membantu proses menjadi lebih efisien dan handal. Yang kelima itu ada meningkatkan kepercayaan stakeholder. Stakeholder atau investor, pelanggan maupun mitra cenderung lebih percaya kepada organisasi yang memiliki sistem manajemen risiko yang lebih baik. Yang keenam itu adalah menjaga reputasi. Manajemen risiko yang efektif membantu organisasi menghindari dari krisis yang bisa merusak reputasi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pramateri kami, di mana saya akan membahas topik pembahasan relevan artikel discussion, yang dimana kami akan memilih jurnal yaitu dengan berjudul Pengembangan Manajemen Risiko dalam Rangka Membangun Sistem Pengeringatan Dini, yang dimana studi kasus Carrefour Indonesia. Sini saya akan menjelaskan profil perusahaan, yang mana PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang memproduksi dan memasarkan produk barang konsumsi cepat laku atau VMCG seperti sabun, deterjen, dan produk perawatan pribadi sebagai pemain utama di industri konsumer. Unilever menghadapi berbagai risiko mulai dari persaingan pasar hingga gangguan operasional yang perlu dikelola dengan baik agar tetap mampu menciptakan nilai dalam dan mempertahankan posisi pasar. Adapun penerapan manajemen risikonya, Jurnal Sistem Manajemen Risiko pada PT Unilever Indonesia Tbk menggambarkan bagaimana perusahaan mengelola risiko menggunakan metode berbasis ISO 31000. Yang pertama, identifikasi risikonya. Unilever memetakan berbagai sumber risiko persaingan pasar dalam produk substitusi, fluktuasi permintaan, serta risiko operasional, produksi, dan rantai pasok. Selanjutnya, pengukuran dan analisis. Tingkat risiko diukur melalui probabilitas dan dampaknya risk matrix. Risiko utama adalah persaingan yang mengancam penurunan permintaan produk. Dan ada strategi mitigasi. Respon terhadap persaingan dilakukan melalui pemantauan tren pasar dan pengumpulan feedback konsumen guna memperbarui strategi produk dan pemasaran. Operasional dan kepatuhan dikendalikan melalui audit internal dan eksternal untuk memastikan proses bisnis dijalankan sesuai standar. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Sistem audit internal
dan eksternal dijalankan secara berkala untuk mengatur efektivitas, mitigasi, dan memastikan risiko terkelola dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendalami mengimplementasi program manajemen risiko di Carrefour Indonesia, menganalisis bagaimana sistem peringatan dini atau early warning system diintegrasikan untuk mendeteksi risiko baik internal maupun eksternal seperti perubahan regulasi, persaingan pasar, merger akuisisi, hingga isi distribusi. Metode yang dipakai adalah desain studi kasus kualitatif, di mana pendekatan mendalam untuk memahami sistem manajemen, intelijen, dan early warning system menyeluruh. Metode pengumpulan data tidak eksplisit dijelaskan dalam astra, tetapi tipikalnya menggunakan analisis, dokumentasi, dan wawancara. Temuan utama risiko utama Carrefour dipicu oleh strategi perusahaan ke depan dan faktor eksternal seperti regulasi dan persaingan. Kedua, program manajemen risiko yang berjalan saat ini belum sepenuhnya efektif sebagai sistem peringatan dini. Dan ketiga, diperlukan peningkatan sistem atau tools, sumber daya manusia, dan struktur organisasi agar sistem peringatan dini bisa diintegrasikan dengan manajemen risiko secara optimal. Dan di sini saya akan melampirkan link jurnal dalam studi kasus yang kami pakai. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir, yang dimana kesimpulan penerapan manajemen risiko di Unilever Indonesia sudah komprehensif dan sistematis, mencakup semua tahapan ISO 3100, identifikasi, pengukuran, mitigasi, serta pemantauan. Fokus utama pada risiko persaingan pasar dibarengi penguatan kontrol internal menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan keberlanjutan operasional. Infrastruktur audit yang kuat memungkinkan perusahaan mengambil implementasi GRC atau Governance Index Compliance. Seperti ini memungkinkan Unilever menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pengendalian risiko sehingga nilai perusahaan terjadi di tengah dinamika pasar yang tinggi. Baik, sekian penjelasan dari kami kelompok 14 mengenai manajemen risiko. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.